Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga perjalanan pengkajian kita yang kita rintis selalu mendapat ridho Allah dan syafaat Rasulullah dan selalu mendapat rahman rahim Allah yang sebenar. Kita untuk hari ini adalah membawakan tema menjaga martabat Islam. Temanya tolong dicatat. Menjaga martabat agama Islam. Sebab apa ini kita angkat kisahnya? Rata-rata kita semua mengaku menjadi orang Islam. Tapi di dalam perjalanan kita sehari-hari kita tidak mengetahui apa itu Islam. Yang penting kita berjalan sesuai dengan lingkungan, rata-rata seperti itu. Sebenarnya Islam itu agama yang sangat mulia, agama yang punya martabat, agama yang punya akhlak, agama yang penuh toleransi, penuh kasih sayang satu sama lain, penuh kehormatan. Tapi di dalam perjalanan kita rata-rata dia mempunyai perjalanan yang kurang bagus pun mengaku Islam. Dia tidak pernah menjalankan syariat dan perjalanan Islam, dia juga mengaku orang Islam. Anggapan dia Islam itu adalah mainan. Makanya Islam itu sebenarnya adalah agama yang sangat mulia, tidak boleh dicampur dengan budaya-budaya yang lain. Agama ya agama, budaya ya budaya, jangan dicampur. Terus sekarang rata-rata agama itu adalah untuk mencari kebutuhan, kekuasaan dan seterusnya, untuk mencari predikat dan seterusnya. Sebenarnya itu tidak akal Islam. Islam itu sebenarnya harus berdiri sendiri dalam bentuk Islam, agama yang mulia sesuai yang diajarkan oleh Rasul Muhammad. Tapi di dalam pelaksanaan kita sehari-hari sebenarnya banyak yang menyimpang dari akhlak norma-norma Islam, tapi kita tidak tahu. Di sini inilah keletakan Islam nanti akan semakin lama semakin mundur. Lama-lamaan Islam akan menjadi berkurang bobotnya. Sebab karena bukan agamanya yang salah, tapi orang yang menjalankan agama tidak sesuai norma dan akhlak Islam sebenarnya. Berarti yang salah bukan agama, yang salah kita semua. Maka kita harus selalu belajar dan belajar mengerti apa yang menjadi akhlak Islam, apa yang menjadi norma-norma Islam, apa yang harus menjadi perjalanan-perjalanan Islam ke depan supaya tidak dilecehkan oleh paham-paham yang lain. Kalau Islam untuk ajang kehidupan mencari materi, Islam akan rusak. Terus untuk mencari kehormatan, untuk mencari budaya makan dan kehidupan, itu sebenarnya adalah melanggar norma-norma agama Islam.
Sebab Rasulullah sebenarnya kan tidak pernah mengajarkan dalam bentuk seperti itu. Kita harus santun, menjalankan dalam bentuk segi apapun kita harus santun. Tidak boleh istilahnya melecehkan agama satu, melecehkan agama yang lain, kan tidak diperbolehkan. Kita hidup sebenarnya kan sama-sama mencari ridho Allah dan syafaat Rasulullah, dan selalu introspeksi, jangan menyalahkan orang lain. Carilah kekurangan diri sendiri untuk diperbaiki dan untuk memperbaiki Islam ke depan dan kehidupan kita ke depan. Intinya kan di situ. Tapi kadang-kadang kurang introspeksi. Semoga teman-teman kita semua menjadi orang-orang yang tahu diri tentang apa itu Islam. Jangan hanya sebatas kita Islam warisan. Budaya Islam pun warisan. Kita harus tahu apa yang dikandung di dalamnya. Kita jangan sampai anu grup yuk, tanggane Islam melok Islam, tanggane sholat melok sholat, ijek lumayan. Intinya kita harus tahu apa rahasia Islam di dalamnya. Terus itu adalah mengandung akhlak yang sangat tinggi. Bagaimana akhlak Islam kita harus tahu. Norma-normanya bagaimana kita harus tahu. Kadang-kadang orang bodoh saja bisa mengetahui tentang perjalanan-perjalanan Islam. Tapi kadang-kadang yang pinter malah tidak mau mengetahui rumus dan norma Islam, malah untuk budaya cari makan, cari kehidupan, cari ketenaran. Itu sebenarnya melanggar norma-norma agama Islam. Tapi dia tidak pernah tahu, tidak pernah kontrol, tidak pernah introspeksi, karena dirinya merasa pinter, merasa benar, merasa dihormati. Rasulullah sendiri itu dulunya tidak pernah gila hormat. Kenapa umatnya di zaman sekarang malah mengejar tentang istilahnya kemewahan dirinya, gila hormat, gila materi, gila tentang hal-hal yang lain supaya dianggap lebih. Itu sebenarnya kan sudah melanggar norma dari ajaran-ajaran Islam. Maka teman-teman kita semua, semoga siswa-siswa yang ada di pengkajian yang sangat kecil ini menjadi orang-orang Islam yang berkualitas, menjadi orang-orang Islam yang benar-benar bisa untuk tolak ukur untuk kehidupan masyarakat. Jangan sampai kita memberi contoh ngakune wong Islam kelakuane kaya setan. Itu loh yang perlu digali. Lebih mulia dia mengaku setan tapi malah jalannya benar. Tidak usah mengaku orang baik tapi ternyata busuk. Mengaku orang iman ternyata munafik. Nah, itulah yang terjadi di kalangan kehidupan-kehidupan yang kita jalankan sehari-hari. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai kena ikut-ikutan sesuatu hal yang bentuknya seperti itu. Kita harus sangat hati-hati, sangat jeli. Tidak usah menghiraukan itu apa dan siapa. Yang penting kita mencari ilmu Islam yang sebenarnya. Harapan kita harus menjadi calon mayit yang cerdas, bisa diterima di alam abadi dengan baik. Saya kira cukup sekian untuk malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.